Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Ibnu Mas'ud, pendeta masuk Islam di Mojokerto. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan agar bermanfaat untuk semua. Makam keluarga dari Pondok Pesantren Al-Asani, Desa Jatimulyo, Ayan, Kabupaten Jawa Tengah jadi tempat Ibnu Mas'ud menyibukkan diri. Ia rajin membersihkan sampah yang berserak di makam. Ini adalah bagian dari pengabdiannya kepada agama barunya, Islam. Untuk mencukupi kebutuhan harian, Ibnu Mas'ud tak segan bekerja menjadi tukang kebun sekolah. Ia juga memungut sampah atau barang rongsokan untuk dijual kembali. Kehidupan Ibnu Mas'ud yang merupakan seorang mualaf ini sangat bertolak belakang dengan kehidupannya dulu. Padahal dahulu ia golongan priai. Tepatnya saat ia masih menjadi pendeta di sebuah gereja Mojokerto, Jawa Timur. Ia dan keluarganya sempat tinggal di kota bergelimang harta. Aktivitas saya sekarang azan di masjid, membersihkan makam, jadi tukang kebun dan memungut rongsok di tempat sampah, kata Ibnu Mas'ud saat berbincang dengan Suara Jawa Tengah. Kehidupan Ibnu Mas'ud berubah total setelah memutuskan masuk Islam. Ia meninggalkan segala urusan dunia yang pernah memanjakannya. Ibnu Mas'ud pun meninggalkan anak istri karena menolak ajakannya masuk Islam. Agus Sutiono, nama awal Ibnu Mas'ud sebelum mualaf, memperoleh hidayah usai melihat bintang berbentuk lafaz Allah dengan aksara Arab di suatu tengah malam. Ibnu Mas'ud merasa itu petunjuk kebenaran, hingga hatinya mantap untuk masuk Islam. Setiono lalu disarankan budennya ke Pompes Liborio, Kediri, untuk memantapkan keyakinannya dan mempelajari Islam. Hingga ia bersyahadat di sana di bawah bimbingan KH Idris Marzuki saat masih hidup. Namanya kemudian diganti menjadi Ibnu Mas'ud. Setelah syahadat, saya diajari wudhu, membaca alif bata, salat yang benar. Dari situ saya menjalankan tata krama Islam dengan baik, katanya. Keputusan pendeta itu masuk Islam sempat ditentang oleh kalangannya. Ia bahkan mengaku sempat mendapat ancaman. Namun siapapun tak bisa mengungkap keputusannya. Mas'ud memutuskan meninggalkan kota dan orang-orang yang sempat berhubungan dengannya, termasuk keluarganya. Ibnu Mas'ud tak lagi memegang handphone untuk memutuskan kontak dengan kenalannya. Dari Jawa Timur, ia hijrah ke sebuah desa di Kecamatan Alian, Kabupaten Jawa Tengah. Di sana, ia memperdalam pengetahuan Islam. Di Pondok Pesantren Al-Asani, pimpinan Kyai Azhari Muhammad Al-Asani yang juga ketua Pagar Nusa Kabumen. Ia bertemu Kyai Azhari di waktu Liborio sehingga memutuskan ikut ulama itu pulang ke Kabumen atas restu KH Idris Marzuki. 3 tahun menimba ilmu di pesantren membuat pengetahuan agama Mas'ud terus bertambah. Ia yang telah matang belajar teologi Kristen hingga menjadi pendeta kini harus mulai dari nol untuk mempelajari Islam. Alhamdulillah, pengetahuan bertambah. Kegiatan istiqasah, mujahadah saya ikuti. Kitab kuning saya pelajari, kata Ibnu Mas'ud. Semakin dalam pengetahuan tentang Islam, hatinya semakin mantap. Agama Islam ternyata tak seperti dibayangkan dulu sebelum menjadi mualaf. Nyanyi, keras dan menakutkan. Agama Islam mengajarkan kedamaian serta akhlak karimah, bukan radikalisme sebagai dicitrakan selama ini. Ia kini tahu aksi teror hanyalah ulah oknum yang membawa nama agama untuk menghalalkan tindakannya. Ibnu Mas'ud ternyata punya pengalaman tentang kejahatan terorisme yang sempat mengancam nyawanya. Gerejanya pernah dibom saat ia dan umat Kristiani lain menjalankan peribadatan Natal. Seketika ledakan itu membuat jamaah lari kocar-kacir. Mas'ud yang kala itu masih bernama Agus Sutiono ikut lari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri. Insiden itu bahkan menewaskan seorang anggota Banser NU yang sedang berjaga pengamanan gereja. Ibnu Mas'ud berhasil selamat dari insiden itu, meski ada jemaat yang luka karena terkena puing ledakan. Insiden itu melahirkan trauma mendalam bagi Mas'ud. Ia benar-benar ketakutan jika peristiwa serupa terulang dan menimpanya.
Oke sahabat, mungkin cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih.